Ke-382. Raffi memandangi wajah yang sedang tertidur dalam peluknya. Membenamkan kecupan di kening dan mengusap rambutnya perlahan. Sementara satu tangan lain mengusap perut yang masih rata. "Hei, sayang, yang kuat di perut Bunda, ya? Bunda bukan gak sayang sama kamu. Hanya saja Bunda butuh waktu untuk bisa menerima semuanya." Ia bergerak turun mencium perut. Mengusap perlahan. Setelah menghabiskan hampir 1 jam di kamar itu, ia segera beranjak. Melepas tangan Vio yang melingkar pada tubuhnya dan menggeser perlahan. Jika Vio terbangun dan mendapati dirinya di kamar, ia pasti akan mengamuk dan mengusirnya. Setelah meniupkan sebaris doa di ubun-ubun, barulah ia bangkit dari tempat tidur. Hendak keluar, namun pandangannya tertuju pada ponsel milik Vio yang baru saja berdering menandai adanya pesan baru masuk. Ragu-ragu ia meraih benda pipih tersebut, kening berkerut melihat nomor tak asing yang tertera pada layar atas disusul dengan potongan sebuah pesan. "Dia sengaja begitu supaya kamu." Isi potongan pesan yang terlihat pada layar. Namun, saat menggeser layar untuk melihat isi pesan seluruhnya, ponsel milik Vio ternyata menggunakan password. Raffi terdiam beberapa saat, kemudian meletakkan kembali ponsel tersebut dan segera keluar kamar. Menyambar ponsel miliknya yang tergeletak di meja dan melakukan panggilan. Butuh beberapa saat hingga panggilan terhubung. "Kita harus bicara," ucapnya kepada seseorang. Pagi harinya Vio keluar kamar dengan keadaan lebih baik dari kemarin. Untuk pertama kali saat terbangun, ia sama sekali tidak merasakan gejala awal kehamilan seperti kemarin. Hal yang membuat tubuhnya terasa lebih segar. "Aku buat sarapan untuk kamu. Dimakan, ya?" Sebuah catatan kecil yang ditinggalkan Raffi dengan beberapa menu sarapan yang lezat, lengkap dengan segelas susu yang masih hangat. Vio mendesah panjang. Memikirkan segala bentuk perhatian Raffi kepadanya. Tetapi, segera kembali ke kamar tanpa menyentuh menu sarapan yang telah disiapkan dengan susah payah. Duduk di tempat tidur dan membuka ponselnya. "Aku hanya mengingatkan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Begitu dia berhasil, dia akan meninggalkan kamu dan memilih Dinda. Kamu tahu, kan sedekat apa mereka? Orang bodoh saja bisa melihatnya." Deretan pesan dan foto kebersamaan Raffi dengan Dinda menghiasi layar ponsel. Rasanya Vio benar-benar ingin menghempas benda itu ke dinding hingga hancur berkeping. "Aku harus apa sekarang?" Gumamnya dengan tatapan kosong. Sepanjang hari ini suasana hatinya benar-benar buruk. Memikirkan kebersamaan Raffi dengan Dinda di kampus, memikirkan keduanya makan bersama di sebuah restoran dan hal lainnya. Tidak dimakan lagi. Raffi hanya mendesah panjang melihat menu sarapan di meja yang sama sekali belum tersentuh oleh Vio. Ia memandangi kamar istrinya yang tertutup rapat. Ingin menyusul ke dalam namun ragu. Sehingga memilih segera ke kamar. Menghempas tubuhnya ke tempat tidur dengan pikiran yang kusut. Berbagai masalah datang bergantian. Ia bahkan tak tahu harus menghadapi yang mana lebih dulu. Di sisi lain, ia tak ingin keluarganya terpecah. Di sisi lain, ia harus melindungi istri dan anaknya. Maka, salat adalah cara yang selalu dipilih Raffi untuk menenangkan hati. Hingga beberapa menit berlalu. Suara Vio dari kamar sebelah terdengar di telinga. Seperti biasa, ia memuntahkan isi perut jika tidak di pagi hari, kadang malam menjelang tidur. "Astagfirullah, Vio!" Lelaki itu langsung bangkit dan menyusul ke kamar sebelah. Membuka pintu kamar mandi dan berdiri di belakang istrinya. Memijat punggung leher dan mengusap punggung. "Kamu muntah lagi?" Tak ada jawaban. Hingga saat selesai, Raffi meraih handuk kecil dan mengusap bibir istrinya yang basah. Juga keringat yang mengembun di dahi. Merasa sedih. Sebab Vio akan tampak lemas dan pucat setelah muntah. "Kita ke dokter aja, ya?" Namun, Vio menggeleng. "Ya udah, nggak apa-apa. Tapi obat dari dokter yang kemarin terus diminum,
kan? Iya. Jawab Vio singkat dan lemas. Raffi membawanya untuk duduk di kamar. Mengeluarkan minyak kayu putih dari laci dan melakukan pijatan-pijatan lembut di kaki dan tangan. Vio terus menatapnya tanpa berkedip. Butuh sesuatu? Mau makan apa? Aku buatkan. Atau mau aku pesankan makanan? Kamu belum makan seharian, kan? Tanya Raffi, mengingat menu sarapan dan makanan yang dikirimnya siang tadi sama sekali tak disentuh. Aku nggak mau makan apa-apa. Tapi kamu bisa sakit kalau nggak makan. Kasihan juga dedeknya. Dia butuh asupan dari bundanya. Aku bilang aku nggak mau. Nggak selera. Sentak Vio, matanya berkaca-kaca dengan ujung hidung memerah. Ya udah, aku buatkan teh hangat aja, ya? Biar perut kamu enakan. Tanpa menunggu jawaban dari Vio, Raffi langsung keluar kamar. Menuju dapur untuk membuatkan teh hangat dan juga roti panggang dengan selai stroberi yang setahunya adalah kesukaan sang istri. Begitu kembali ke kamar, Vio masih duduk bersandar di tempat tidur. Raffi meletakkan nampan ke meja dan duduk di tepi tempat tidur. Aku buatkan ini untuk kamu. Makan ya, sedikit aja. Paling tidak perut jangan kosong. Bujuknya lembut. Vio hanya melirik teh yang masih mengeluarkan uap panas dan juga roti panggang selai stroberi yang tampak lezat dengan taburan keju di atasnya. Aku suapin, mau? Vio menggeleng. Tampak ragu dan Raffi tahu apa penyebabnya. Menghela napas, Raffi mengambil cangkir teh. Mencicipi sedikit untuk memastikan rasa manis pada minuman itu tidak berlebihan. Ia juga mencicipi potongan roti panggang buatannya. Aman, kok? Enak. Coba, ya? Melihat itu, Vio menghela napas. Barulah ia mau membuka mulut saat Raffi menyodorkan sesendok teh hangat. Begitu cairan hangat dan manis itu menyusup ke tenggorokan, ia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Mualnya berkurang? Tanya Raffi, sambil menyuapkan sesendok demi sesendok. Iya, makasih. Makan rotinya juga, ya? Kalau nggak suka ini, nanti aku buatkan yang lain. Yang penting kamu makan. Vio membuka mulut, mengunyah perlahan. Memandang Raffi dengan menahan air mata. Bel yang berbunyi mengalihkan perhatian keduanya. Raffi meletakkan piring berisi potongan roti ke meja. Sepertinya ada tamu. Aku ke depan dulu, mau lihat siapa yang datang. Vio hanya mengangguk. Sementara Raffi segera beranjak ke depan untuk melihat tamu yang datang. Alis tebal lelaki itu saling bertaut melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu pada layar monitor. Dinda? Ia menghela napas panjang, lalu membuka pintu. Wanita itu menyambut dengan senyum manis. Rambutnya menjuntai indah, lekukan tubuhnya terlihat di balik pakaian ketat. Raffi langsung membuang muka, tetap berdiri di ambang pintu tanpa mempersilahkan masuk. Hai, Raff. Maaf, aku ganggu. Ucapnya tersenyum. Kenapa, Dinda? Ada yang mau aku bicarakan dengan kamu. By the way, aku nggak diajak masuk, nih. Tanya wanita yang masih berdiri di ambang pintu. Maaf, tidak baik kalau kamu masuk ke hunian laki-laki sendirian. Takut timbul fitnah. Tapi ini penting, Raff. Aku juga nggak ngapa-ngapain, kok. Kalau ada hal penting yang mau dibicarakan di kampus aja, jangan di sini. Raut wajah wanita itu tampak penuh kecewa. Ia hanya menatap wajah lelaki yang masih mengenakan sarung dan baju koko itu. Namun, tentu saja, pesona seorang Raffi Yudhistira tak dapat dibantah. Padahal aku jauh-jauh ke sini, loh. Sekali lagi maaf, aku nggak bisa izinin kamu masuk. Dinda mendesah panjang, kekecewaan tergambar jelas dalam matanya. Oh no. Kalau di kafe depan aja gimana? Aku nggak bisa, sudah malam. Jawab Raffi, membuat bibir wanita itu semakin mengerucut. Ya sudah kalau begitu, aku tunggu besok saja di kampus.
Terima kasih pengertiannya, ucap Raffi, menghela napas lega. Dinda hendak beranjak, namun seketika berbalik saat matanya menangkap sesuatu dari dalam sana. Keningnya yang mulus itu seketika berkerut. Kenapa di apartemen kamu ada sepatu perempuan? Raffi menoleh ke arah rak di mana sepatu milik Vio terlihat jelas berjejer di antara koleksi sepatunya yang lain. Oh, itu punya adikku. Sengaja ditinggal. Oh, aku pikir di dalam ada orang. Vio yang berada di kamar itu hanya mengintip dari dalam. Memandang punggung tegap suaminya yang berdiri di ambang pintu yang bahkan tak membiarkan Dinda memasuki apartemen mereka. Hingga pada saat pintu tertutup dan Raffi kembali ke kamar. Vio menyorot suaminya penuh curiga. Foto kebersamaan Raffi dan Dinda yang dikirim ke nomornya siang tadi benar-benar membuat darahnya mendidih. Kenapa nggak bilang kalau itu sepatu aku? Sinis Vio memandang penuh selidik. Kan kamu bilang status kita jangan diumbar dulu, makanya aku bilang sepatu adikku. Terus kenapa dia nggak disuruh masuk? Dinda? Suruh masuk? Raffi mulai bingung. Iya, Kak Raffi sama dia lumayan dekat, kan? Sejak kapan saling suka? Vio tak tahu mengapa mulutnya melontarkan kalimat itu. Satu hal yang ia bahwa saat ini hatinya benar-benar kesal. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura. Aku tahu semuanya. Dia bahkan tahu kamu tinggal di sini. Yang bahkan aku nggak tahu sampai kamu bawa aku ke sini. Rahang Raffi terbuka lebar mendengar tuduhan dari istrinya. Namun, ia mencoba untuk tidak terpancing. Jangan mulai, Vio. Aku juga nggak tahu mau apa Dinda ke sini dan nggak tahu dari mana dia tahu alamatku. Gak masuk akal. Ya udah, terserah kamu. Lagi, Raffi mengalah demi menjaga kewarasan. Kalau suka dia kenapa menikahi aku? Kenapa nggak nikah sama dia aja? Kenapa di villa jebak aku dan bukan jebak dia aja? Biar dia yang hamil anak kamu. Pekik Vio penuh amarah. Stop, Vio! Bentakan Raffi menggelegar di udara. Kali ini kesabarannya benar-benar terkikis. Vio tersentak mendengar bentakan keras Raffi untuk pertama kali. Ia langsung memasang sikap waspada ketika Raffi melesat ke arahnya dengan amarah yang terlihat jelas dalam tatapannya. Seumur hidup, mungkin ini pertama kali Vio melihat amarah dari seorang Raffi Yudhistira. Tamparan keras mungkin akan mendarat di pipinya karena sikap lancangnya. Matanya terpejam, napasnya tertahan, namun bukan sebuah tamparan. Melainkan dorongan lembut yang membuat tubuhnya tiba-tiba melayang dan terhempas ke tempat tidur. Detik itu juga ia merasakan bibir kenyal Raffi menangkup bibirnya, sementara tangannya menjalar liar di balik pakaian,